Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, salihin serta salihat, segenap jamaah Masjid Al-Kautsar yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, yaitu masjid-masjidnya. Selepas melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mana salat subuh itu merupakan salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara seluruh salat 5 waktu, dan salat ini merupakan salat yang paling banyak disaksikan oleh para malaikat berserta dengan salat apa? Salat yang paling banyak disaksikan oleh malaikat ini salat apa aja? Salat subuh dan salat asar. Ya. Ini bukan berarti yang berbicara bisa melihat ini. Ya. Namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwasannya yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Kata beliau, para malaikat malam dan malaikat siang bergantian, silih berganti membersamai kalian. Ya, ketika di malam hari maka ada malaikat malam, ketika di siang hari maka ada malaikat siang. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salatil asri. Namun hanya di 2 salat ini saja yang mana malaikat malam dan malaikat siang ada kedua-duanya, berkumpul di atas muka bumi membersamai kita ketika kita sedang sholat. Ya. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau di antara kita misalkan memiliki pabrik, ya, kemudian kita sebagai owner pemilik pabrik tersebut memiliki karyawan, ya, yang harus bisa menghidupkan mesin itu selama 24 jam tidak berhenti, non-stop. Maka harus ada karyawan dalam 1 hari mungkin 3 orang misalkan. Masing-masing adminnya itu bekerja selama 8 jam. 8 kali 3 berapa? 24. Ya. Maka mereka yata'aqabun, saling bergantian, silih berganti. Yang datang dari pukul 7 misalkan sampai dengan bekerja berapa? Tambah 8. Jam 3 sore, ya. Kemudian jam 3 sore sampai dengan jam 11, ya. Dan yang jam 11 sampai dengan seterusnya. Ya, silih berganti. Kalau kita bayangkan seandainya orang yang pertama sedang bekerja, kemudian pukul 3 sore harus sudah datang orang yang kedua, admin yang kedua. Mungkin nggak orang yang kedua ini datangnya bertepatan dengan jam segitu? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Dia pasti datang lebih awal. Mungkin 15 menit sebelumnya,
mungkin 20 menit sebelumnya, maka akan ada masa di mana dua karyawan itu berkumpul jadi satu, betul? Ya. Kemudian orang yang kedua sebelum berganti ke orang yang ketiga, pasti orang yang ketiga sudah datang sebelum selesainya orang yang kedua. Maka akan ada masanya orang yang ketiga dan orang yang kedua berkumpul. Betul? Itulah ibaratnya. Malaikat malam ya, di subuh hari seperti ini mereka belum ke atas menunggu malaikat siang turun. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yajtami'una fi salatis subhi wa salatil asri thumma ya'rujul ladina batu fikum. Kalau sudah datang yang malaikat siang, barulah malaikat yang semalaman membersamai kita, mencatat amal kita, maka barulah mereka naik ke atas. Ya, fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kalau sudah sampai atas, maka Allah Subhanahu wa taala meminta laporan dari malaikat malam. Ya. Ini salat subuh sudah usai. Ya, maka malaikat malam sedang ke atas. Ya, kemudian Allah tanya, fayas'aluhum. Tapi ingat, pertanyaan Allah bukan berarti Allah tidak tahu. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa a'lamu bihim. Allah lebih tahu dibandingkan malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuannya tidak terbatas. Allah Maha mengetahui kita. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan khabir. Khabir itu maha teliti. Tahu sekali apapun yang kita lakukan. Apa pertanyaan Allah kepada para malaikat malam yang sudah naik ke atas? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kondisi kalian telah meninggalkan hamba-hambaku di dunia? Ya, mereka naik ke atas, sudah meninggalkan kita, maka Allah tanya, bagaimana keadaan hambaku ketika kalian tinggalkan? Fayaqulun, maka malaikat itu akan menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya, kami meninggalkan mereka, mereka masih dalam kondisi sholat, dan kami mendatangi mereka, mereka pun dalam kondisi sholat. Maka beruntunglah bagi hamba-hamba Allah yang telah dibangunkan di pagi hari, yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat taufik dan hidayah sehingga diringankan langkah kakinya menuju masjid ini, dilembutkan hatinya untuk sholat berjamaah. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang jauh lebih berharga dibandingkan nikmat-nikmat apapun. Karena nikmat yang paling besar bagi seorang hamba Allah setelah nikmat iman dan Islam itu adalah nikmat hidayah, nikmat taufik dan hidayah. Ini jauh lebih berharga, Pak, dibandingkan nikmat sehat walafiat, dibandingkan nikmat-nikmat rizki yang melimpah, dibandingkan harta benda. Yang jauh lebih nikmat itu adalah ketika setiap waktu yang kita lalui, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan membahas tentang pembahasan fikih salat secara ringkas. Karena ini masalah yang sangat penting, wabil khusus masalah salat secara berjamaah. Ya, banyak di antara kita mungkin salat secara sendirian munfaridan itu salatnya sempurna, bagus, menyempurnakan ruku'nya, menyempurnakan sujudnya, dan menyempurnakan rukun-rukun yang lain. Namun tidak banyak di antara kita ketika sudah salat secara berjamaah, ya, disitulah mulai misalkan tidak ada rasa khusyuk, memikirkan hal-hal yang lain, atau misalkan kalau imamnya itu lebih panjang daripada biasanya, mungkin makmum berpikir ini imam lama banget ini, kapan selesainya ini? Atau misalkan sampai ada di beberapa masjid saya temukan, ya, ketika imamnya agak panjang sedikit dari biasanya, mereka bikin gaduh, Pak.
Gimana cara bikin gaduhnya? Batuk-batuk gitu kan. Ngasih kode lah gitu. Ini imam lama banget gitu. Ya. Nah, ini terjadi nggak, Pak? Terjadi. Ya, apalagi kemarin Ramadan itu kalau tarawih itu kan. Wah, itu. Ya. Tiba-tiba ada batuk berjamaah nih. Wah. Ini pasti ada masalah. Nah, maka dari sini berangkat dari hal ini karena kita mengetahui bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menginformasikan kepada kita semua, Inna awwala ma yuhasabuh bihil abdu yaumal qiyamah salatuh. Sesungguhnya yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, min amalihi, di antara amal yang dia lakukan, apa itu? Salatnya. Ya. Jadi kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuh. Ini sangat penting. Ini sangat fundamental. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemisah antara kita sebagai muslim dan orang seberang sana, orang non muslim, itu adalah salat. Bahkan dengan keras Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Ya, meskipun umumnya para ulama mengatakan yang dimaksud meninggalkan salat di situ adalah ketika dia sudah tidak meyakini kewajiban salat itu tersebut. Ya, namun di sini ada indikasi, ada makna tersirat dari hadis ini bahwasannya salat itu adalah ibadah yang sangat utama. Bahkan beberapa kali para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amal yang paling afdol, yang paling utama. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Salat. Dalam riwayat ala miqatiha, dalam riwayat lain ala waqtiha. Salat sesuai tepat pada waktunya. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadis yang tadi, hisab yang pertama kali dari amal yang kita lakukan di yaumil qiyamah nanti, fa in saluhat, kalau salatnya sudah benar, salatnya sudah bagus, salatnya sudah baik, memperhatikan rukunnya, memperhatikan wajib salatnya, memperhatikan sunnah-sunnahnya, dan menyempurnakan adab-adabnya, maka orang yang seperti ini faqad aflah wa anjah. Insyaallah hisabnya akan mudah, hisabnya akan ringan, dan insyaallah dia termasuk pemenang, the winner, kata Nabi SAW, aflah wa anjah. Ya, dan mungkin dialah yang termasuk disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa in fasadat, ini yang bermasalah. Kalau sholatnya itu buruk, Pak. Ya, buruk. Misalkan, ya, dalam tempo 8 menit bisa dihabiskan itu sholat 23 rakaat, misalkan. Ya, atau 7 menit, ya. Belum tahu ada yang bisa mecahin rekor gak sampai 5 menit. Ya, kayaknya itu bisa masuk rekor muri itu kalau ada yang sanggup sholat 23 rakaat, ya, sholat tarawih maksudnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bukan, kayak proklamasi aja. Dalam tempo 5 menit, ya, 7 menit. Padahal yang 11 rakaat aja bisa sampai setengah jam, betul Pak? Ya, ini bermasalah. Ini kata Nabi SAW, wa in fasadat, kalau sholatnya sudah rusak, faqad khaba wa khasir, maka pasti dia akan termasuk yang merugi. Hisabnya akan semakin berat. Ya, maka Allah akan bertanya kepadanya dengan pertanyaan yang bertubi-tubi, yang menyusahkan dia, dan nanti setelah hisab selesai, perjalanannya menuju surga atau neraka itu akan semakin berat. Ya, belum nanti dia ditimbang amalnya, belum nanti diberikan catatan amalnya, belum nanti melewati sirat, masih perjalanan masih panjang, dan satu hari senilai 1000 tahun. Ya,
Ini nggak ada apa-apanya Pak, 60 tahun, 70 tahun. Yang kata Nabi SAW, inna a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Ya, umur umatku, kata Nabi SAW, cuma antara 60 sampai 70. Ya, nggak ada apa-apanya Pak. Yang ini satu hari senilai dengan 1000 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala senilai dengan ka alfi sanatin, 1000 tahun, mimma ta'uddun, sesuai dengan perhitungan kalian, yaitu perhitungan manusia. Fa inin taqos. Nah, sekarang kalau seandainya ada kekurangan min faridatihi syai'un, kalau di antara salat wajibnya ada celahnya, ada kekurangan, misalkan ya, imam sudah Allahu Akbar ruku, dia masih nyelesain Al-Fatihahnya gitu lama, sehingga imam akhirnya sudah keburu i'tidal, dia baru ruku. Ini masalah nggak? Masalah, ya. Atau sebaliknya, imam lagi Allahu Akbar, perjalanan mau sujud, ya, kemudian dia segera sujud, bahkan dia lebih dahulu sujud dibandingkan imam. Ini masalah nggak? Masalah, ya. Nah, ini adalah kekurangan-kekurangan, ya, celah-celah yang ada pada salat. Kata Nabi SAW, fa in intaqasa min faridatihi syai'un, kalau ada kekurangan-kekurangan pada salat wajibnya, qala Rabbu azza wa jalla, nanti Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada malaikat, unzuru. Nih, malaikat yang suka mencatat amal kebaikan kita, yang punya catatan itu Pak, ya, ada itu tertulis semua, ya. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, unzuru, perhatikan, ya. Apa yang diperhatikan? Hal li abdi, apakah hambaku ini, ya, yang tadi salatnya banyak kekurangan, min tatawwu'in, ada salat sunnah, fayukammala biha, yang mana dengan salat sunnah tadi, salat tersebut bisa menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Man taqasa minal faridah, kekurangan-kekurangan yang ada pada salat wajibnya. Summa yakunu sairu amalihi ala dzalik, kemudian setelah salat dihisab selesai, maka amalan-amalan yang lain pun juga demikian, ya. Jadi kalau misalkan zakat itu wajib Pak, ya, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan dalam zakatnya. Misalkan dia sudah memahami ada berapa banyak DKM yang tidak amanah dalam menyalurkan zakat, tapi dia masih aja serahkan kepada DKM tersebut, padahal dia mampu untuk serahkan langsung ke fakir dan miskin. Padahal dia tahu ketidakamaнаhan DKM tersebut. Dia bayar zakat fitri, ternyata oleh DKM baru diserahkan H+2, tanggal 2 Syawal Pak, baru diserahin, ya. Ini masalah nggak Pak? Ya, maka nanti Allah akan berfirman kepada malaikat, unzuru, perhatikan, hal li abdi min tatawwu'in, ada nggak dia amal-amal sunnah. Berarti yang diperiksa apa? Sedekahnya, ya, nafkahnya, kemudian apa lagi? Santunan kepada anak yatim, santunan kepada duafa, itu nanti akan diperiksa. Diharapkan kalau banyak yang sunnahnya, maka bisa menambal kekurangan-kekurangan yang zakat yang wajib tadi, ya. Hajinya misalkan, wah, tiap tahun Pak haji Pak, ya, tiap tahun dia haji, luar biasa kan, ya. Cuman pasti bersejarah tahun ini doang, nggak mungkin, benar Pak, ya. Kayaknya begitu ya, tahun ini kayaknya. Wah, masih banyak Pak di antara kaum muslimin lebih memikirkan tentang hajinya, tapi tidak memikirkan dari mana harta dia dapat hajinya, ya. Itu Pak, para koruptor Pak, para koruptor tiap tahun haji, diterima nggak hajinya? Yakin? Kok kepedean banget? Ya?
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Ada yang berkelit, Ustadz, zaman sekarang kalau mau haji, kalau lurus-lurus aja itu nggak bakalan bisa, Ustadz. Maksudnya gimana? Ya harus gini-gini kan? Ya, maksudnya apa nih? Kalau gini-gini saya juga bisa gitu. Ya, maksudnya harus dengan cara-cara yang curang. Ya, nyolong lah. Nggak ada istilah Robin Hood, Pak, dalam agama Islam tuh nggak ada. Ya, apa itu Robin Hood? Ya, ngambil harta haram, ya, dengan cara mencuri kemudian dibagikan. Nggak ada. Ya, kalau mau beramal maka pastikanlah amal itu dari hal yang baik. Kalau mau sedekah maka berikanlah sedekah dari harta yang bukan hanya yang baik, yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Awal juz 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra, tidak dianggap sebagai kebaikan, hatta tunfiqu, sampai kamu menginfakkan hartamu, mimma tuhibbun, bukan hanya harta yang baik, bukan hanya harta yang baik, tapi kata Allah, harta yang kamu cintai, bukan harta sisa-sisaan, Pak. Ya, sedekah yang terbaik adalah ketika kamu sendiri senang dengan harta yang akan kamu sedekahi. Ustadz, saya itu senang banget lihat emas tuh, wah berkilau, gitu kan? Perhiasan emas saya banyak banget itu di rumah. Misalkan ibu-ibu ngomong begitu, gitu. Maka sedekah yang terbaik adalah emas itu, karena itu harta yang paling kamu cintai, atau uang senilai dengan emas tersebut. Ya. Anda lebih cinta kepada misalkan moge, motor gede. Wah, suatu ketika misalkan ada seorang dai datang ke masjid, ya, memberikan ceramah tausiah tentang sabar. Keluar dari masjid motornya hilang, Pak. Ya harus sabar lah. Baru aja dia tausiah tentang sabar, ternyata Allah uji dengan kesabaran. Ini saya pernah temukan, Pak. Ada ustadz kayak gini. Ya, luar biasa, diuji oleh Allah. Baru aja bisa ngomongin tentang sabar, langsung dituntut oleh Allah untuk praktek sabar. Ya. Kemudian ditanya macam-macam, motor apa, Ustaz? Ya, motor bebek biasa sih. Ustaz, saya punya moge, Ustaz. Ya, dan Ustaz kayaknya pantasnya pakai moge, udah nggak pantas pakai itu. Ini harta yang paling saya cintai, Ustaz, tapi saya berikan untuk Ustaz demi dakwah Ustaz bisa kemana-mana. Wah, ini namanya adalah sedekah yang terbaik. Sedekah yang terbaik adalah ketika kita menyedekahkan harta yang paling kita cintai. Ya, nah ini mohon diperhatikan pentingnya ibadah salat, wabil khusus salat wajib, wabil khusus salat berjamaah. Ya, salatul jamaah, salat berjamaah afdalu, lebih baik min salatil fardhi, daripada salat sendirian. Berapa perbedaannya? Bisa ba'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Dalam riwayat lain 25 derajat. Ya, bayangkan, Pak. Makanya salafus saleh terdahulu, Pak, kalau mereka terkena uzur, ketiduran, bangun-bangun salat jamaah sudah selesai, itu dia bela-belain, Pak, cari orang yang mau salat berjamaah sama dia, bahkan walaupun harus membayar. Pentingnya salat berjamaah sampai seperti itu. Dan orang yang ikut berjamaah itu pun sendiri, dia niatkan supaya saudaranya ini mendapatkan pahala sholat berjamaah. Makanya orang yang sudah sholat, terus dia sholat lagi yang kedua kali supaya kawannya ini bisa sholat berjamaah, itu boleh nggak? Boleh. Ya, ini saking pentingnya sholat berjamaah. Sebagian ulama menyebutkan maksudnya adalah derajat nanti di surga. Surga itu bertingkat-tingkat, Pak. Ya, yang paling tinggi apa? Surga Firdaus. Dan Firdaus lagi-lagi ada tingkatan-tingkatannya. Tempat para nabi dan rasul, Firdausil A'la. Dan Nabi pesankan, kalau minta kepada Allah surga, mintalah Firdausil A'la, Firdaus yang tertinggi. Ya.
Jangan kecilkan harapan kita kepada Allah. Kita tahu Pak, ibadah kita tuh apa sih? Ya, dibandingkan ibadah-ibadahnya para salafus salih, para sahabat, ya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kita dengar Imam Syafi'i itu dalam satu Ramadan bisa 60 kali khatam aja geleng-geleng gitu, Pak. Ya. Kita satu hari mungkin 60 ayat aja susah. Ya. Ya, Imam Syafi'i satu bulan Ramadan yang isinya cuma 30 atau 29 hari bisa 60 kali khatam Al-Quran. Satu hari dua kali, Pak. Udah kayak minum obat, Pak. Ya. Ini kecanduan, Pak. Ya. Lah kita kecanduan maksiat. Orang dulu kecanduan ibadah. Luar biasa. Ya, saking berkahnya waktu beliau. Utsman bin Affan dalam satu kali sholat qiyamul lail, ya, dalam satu malam, ya, satu malam beliau qiyamul lail, itu bisa khatam Al-Quran, ya, qiyamul lail, Pak. Jadi setiap hari khatam. Kita dengar cerita kayak gini, Pak, udah kayak dongeng, bener Pak? Ya enggak? Kadang kita berkelit, itu maksudnya enggak gitu, Ustaz, gitu, ya. Atau kita bilang misalkan, itu kan zaman dulu, Ustaz. Banyak aja di alasannya deh gitu. Alasan-alasan yang semakin menunjukkan sebenarnya justru karena kita terlalu sibuk dengan dunia. Ya, mereka itu betul-betul memahami walal akhiratu khairun laka minal ula, dan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan di dunia. Mereka betul-betul memahami itu, Pak. Ya, mereka betul-betul meresapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sampaikan masjid baca doa, ya, doa masuk masjid apa? Ini udah ragu-ragu nih, doa masuk masjid apa? Ya, ya, kurang sempurna. Yang paling sempurna itu diawali dengan a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian masuk kaki kanan sembari mengucapkan bismillahi wassalatu ala rasulillahi Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, sambil niatkan iktikaf, Pak. Jangan sampai kita rajin ke masjid tapi nggak dinilai iktikaf, rugi banget. Ya, maka setiap kali salat berjamaah jangan lupa pasang niat sekaligus akan beda pahala salat dia dalam kondisi i'tikaf dengan pahala salat ketika tidak dalam kondisi i'tikaf. Ya, i'tikaf, ya Allah saya beriktikaf dalam hati aja. Ya, sepanjang saya masih di masjid, kalau keluar ya berarti sudah selesai. Berarti setelah sholat dia masih di masjid, ngobrol dulu misalkan, ya, ngobrol nggak apa-apa nggak? Boleh nggak ngobrol, Pak, di masjid? Boleh nggak? Boleh, ya. Yang jelas obrolannya jangan macam-macam, ya. Dulu Sayyidina Jabir bin Abdullah pun ceritakan, ditanya oleh para tabi'in, pernahkah kamu membersamai Nabi SAW ketika i'tikaf dari ba'da subuh sampai dengan isyraq? Kata Jabir, oh sering, ya. Jangan gak usah ditanya pernah atau enggak, sering. Ya. Terus apa yang kalian lakukan? Kata Jabir diantaranya, kami lagi ngobrol di belakang, Rasul di depan zikir pagi, ya, atau baca Quran, ya, atau berdoa, atau muhasabah dan lain sebagainya. Kami di belakang ngobrol-ngobrol. Apa yang diobrolin? Ngomongin tentang kebodohan masa jahiliyah dulu. Ya. Terus kata beliau, terus kami ketawa-tawa di masjid gitu kan, ketawa-tawa. Terus Nabi nengok ke belakang, disangkanya mau diomelin sama Nabi, tapi Nabi cuma tersenyum. Terus Nabi lanjutkan, berarti tandanya boleh. Karena kalau seandainya nggak boleh, pasti Nabi larang, Nabi ingetin, ya. Karena kaidahnya sepanjang Nabi SAW itu hidup, maka Nabi harus menerangkan yang boleh dan yang tidak boleh. Urusan dia mau ngelakuin atau enggak itu urusan nanti. Yang penting Nabi udah ngingetin. Ketika Nabi cuma tersenyum doang, ya, lanjutin, berarti tandanya kayak gitu, boleh. Cuman yang jelas obrolannya harus bermanfaat. Ini mengobrolkan tentang masa jahiliyah dulu. Bodoh banget ya kita dulu ya. Kenapa? Masa kita sujud-sujud sama patung gitu kan? Ya, patung kalau di
ada burung di atasnya itu bertelur gitu kan, atau berak gitu kan, itu dia nggak bisa menghalau. Kita kalau ditelein sama burung masih bisa kita begini kan? Mana yang lebih bodoh? Yang nyembah apa yang disembah? Ya, lebih bodoh yang nyembah berarti kan, dan lebih kuat dan lebih mampu yang menyembah. Ya, dha'ufat thalibu wal matlub, maka bahasa Allah untuk nyindir mereka supaya mereka pakai logika yang suka menyembah berhala, ya, yang meminta dan yang diminta sama-sama lemah. Ya, kita ada lalat, makanan kita Pak digerubungin lalat, masih bisa kita halau? Masih bisa? Masih, kita bisa gerak. Patung di depannya ada sesajen, ada lalat, bisa nggak patungnya gini-gini? Nggak bisa. Jadi mana yang lebih bodoh? Ya, yang nyembahnya aneh, yang nyembahnya kok mau nyembah ya sesuatu yang nggak bisa, bahkan buat menghalau lalat aja nggak bisa. Nah itu kan. Nah jadi Jabir dengan sahabat cerita itu tentang masa jahiliyah dulu, dan kisah ini menambah keimanan mereka semakin meyakini Allah sekarang memberikan kita rizki, Allah sekarang mengatur kehidupan kita lebih baik, Allah sekarang ya memberikan kita hidayah untuk sholat dan lain sebagainya. Maka kisah yang seperti ini menambah keyakinan mereka. Jadi obrolannya juga bagus dan baik. Jadi boleh nggak nih ngobrol ketika sedang i'tikaf? Boleh. Nah ini ya. Nah jadi ini perhatikan yang suka rajin ke masjid ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid." Kalau kamu saksikan ada orang itu ke masjid mulu, ya, aneh tuh kalau ngeliat ente ingetnya akhirat, horor banget itu, ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ngeliat ente inget selalu ibadah, ya, bukan dalam arti yaitu horor gitu kan, inget neraka, ya, ingat alam barzakh, bukan begitu juga. Kata Nabi, kalau kamu menyaksikan seseorang yang biasa ke masjid, fashhadu lahu bil iman, berikan kesaksian dia itu adalah orang beriman. Ya, jadi salah satu ciri orang beriman dengan keimanan yang betul-betul tertancap di dalam hatinya adalah kebiasaan dia adalah ke masjid. Ya, di saat dilarang di masjid itu ada yang kurang gitu. Ya. Ada yang kurang. Rindu, bahkan mungkin ada di antara kita ketika dulu awal-awal pandemi dilarang ke masjid, mungkin ada yang setiap kali sholat tuh meneteskan air mata. Bro, sholatnya nggak ada maknanya, nggak ada rasanya gitu. Sholat di masjid. Rindu gitu dengan sholat ke masjid, dan kerinduan itulah yang membuat kita ketika tidak mampu melaksanakannya karena uzur, maka Allah tetap catatkan untuk kita ibadah sebagaimana ketika tidak ada uzur. Itu poinnya. Ya. Nah, maka sekarang kita bahas yang pertama, adab makmum ketika sholat berjamaah. Ini perhatikan, ya. Kalau datang ke masjid, hendaklah dia tidak datang dengan tergesa-gesa, terburu-buru ketika sudah iqomat dikumandangkan. Nah, jadi hukumnya berbeda antara ketika sudah iqomat dengan sebelum iqomat. Ya, Allahu Akbar, azan. Kebiasaan Nabi, kata para istri beliau apa? Nabi kalau di rumah itu bantuin istrinya, ya, ngerjain urusan-urusan rumah tangga. Tapi kalau sudah azan berkumandang, Nabi itu apa? Langsung segera tinggalkan aktivitasnya. Kalau Nabi nggak sedang di rumah, lagi bersama dengan para sahabat ngobrol, ya, lagi ngapain gitu di luar, lagi di kebun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dilakukan Nabi? Kata para sahabat, Nabi tinggalkan kami seolah beliau nggak kenal sama kami. Jadi langsung ke masjid. Kalau masih azan, langsung tergesa-gesa, segera untuk ke masjid. Tapi kalau ketika azan dia belum juga ke masjid, masih ada di rumahnya, kemudian iqamat dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, maka jangan lari-lari datang ke masjid. Tetap jalan seperti biasa, jangan tergesa-gesa, karena Nabi SAW yang berpesan, ini saking pentingnya khusyuk Pak dalam sholat. Dan khusyuk itu harus ada permulaan muqaddimahnya, harus dipersiapkan sejak awal. Bagaimana seseorang mampu sholat yang khusyuk kalau datang ke masjidnya masih ngos-ngosan, ya, buru-buru gitu kan,
terus sholat gitu kan. Itu yang dipikirin pertama, narik napas dulu, nggak segera baca bacaan sholat. Maka Nabi berpesan, ya, hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza uqimatis shalah, kalau iqamat dikumandangkan, fala ta'tuha tas'aun, maka jangan kalian datang salat berjamaah tas'aun. Tahu tas'aun? Tas'aun itu lari-lari kecil. Makanya ada disebut dengan sa'i, ya. Sa'i itu kan lari-lari kecil kan? Nah, tas'aun itu ya begitu, buru-buru, ya, lari-lari langsung segera pas qomat, dari rumah, lari dia. Ya, kata Nabi apa? Fala ta'tuha tas'aun. Jangan terburu-buru, jangan lari-lari. Waktu hatamsyun. Nabi tetap berpesan apa? Datang ke masjid salat berjamaah tetap dengan cara berjalan seperti biasa. Jalan santai aja. Wa alaikumus sakinah. Bahkan lebih ditegaskan lagi oleh Nabi, tetap tenang. Keep calm. Tetap santai. Bukan maksudnya kita berleha-leha, bukan gitu maksudnya. Ya, tapi tetap tenang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Karena ya, kalau kalian sudah masuk ke dalam salat berjamaah, misalkan ya kita dapat masih di rakaat yang pertama, ya sudah selesai, berarti kita dapat salat sempurna. Wa ma fatakum, dan kalaupun dengan jalan kamu yang tidak tergesa-gesa tadi membuat imam sudah keburu ruku sehingga kita jadi masbuk, kata Nabi SAW apa? Cukup fa'atimmu, tinggal ditambahin aja, selesai. Yang penting di setiap rakaatnya kita merasakan kekhusyuan. Maka yang dipuji oleh Allah itu bukan orang yang rajin sholat, tapi orang yang sholatnya khusyuk. Surat Al-Mu'minun, ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di ayat yang kedua, ya, siapa yang disebut orang beriman yang salatnya fi salatihim khashi'un, yang salatnya itu dia khusyuk. Dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan kepada kesabaran dan salat. Wa innaha lakabiratun inna 'alal khashi'in, karena sesungguhnya salat itu terasa berat, Pak, kecuali bagi siapa? Orang-orang yang khusyuk. Maka perhatikan deh, orang-orang yang enggak khusyuk itu, ya, salatnya lama dikit, ya itu tadi yang terjadi itu, ya. Tapi kalau orangnya khusyuk, mau lama gimana pun salatnya, dia akan terasa enak dan nyaman. Pernah suatu ketika Nabi SAW sedang duduk, ada salah satu sahabatnya sedang salat, ya. Kemudian kata sahabat Abu Hurairah yang menceritakan kisah ini, sahabat tersebut ya'bathu bilihyatih, sembari sholat dia sambil gini-giniin jenggotnya. Ya, kadang kan kita sholat itu ya gerak-gerak gitu, Pak, ya. Ya, kadang nggak terasa kita sambil gini-gini, ya kan. Kadang misalkan pas di sini nemuin, aduh apa nih, gitu kan. Ya, atau misalkan jenggotnya belum disisir gitu kan. Nah, ini ada sahabat yang ya'bathu bilihyatihi fis shalah, sambil ngegerak-gerakin jenggotnya begini ketika sholat. Apa kata Nabi SAW? Lau khasya'a hadza, ya, atau lau khasya'a qalbu hadza, ini seandainya memang hati orang ini sedang khusyuk, khasya'at jawarihuh, pasti semua anggota tubuhnya juga khusyuk. Maksudnya ini tandanya dia tidak khusyuk. Karena tanda kekhusyuan seseorang, ya sholatnya betul-betul diam, tenang, nggak ngapa-ngapain gitu. Kecuali memang ada hajat, ya. Di antara hajat apa? Ya misalkan gatel, garuk, tapi garuk sekilas aja, jangan juga gini-gini gitu kan. Kadang itu ditemukan itu, Pak, garuknya sampai begini gitu kan. Wah, ini masalah lagi nih, ya. Ini sangat penting, ya. Poin yang pertama, datang ke masjid tidak dengan tergesa-gesa. Kalaupun sudah qomat, tetap dengan santuy, ya, santai gitu maksudnya. Tapi ingat, jangan diniatkan emang ingin berleha-leha. Ya, ini kadang juga
ini ustadz ini nih kalau rakaat pertama pasti panjang nih, ya kan? Udahlah, saya jalannya agak santai aja deh. Ya itu lain lagi niatnya, ya lain lagi tuh niatnya. Ingat ya. Nah, poin yang kedua, kalau sudah masuk ke masjid, ya melihat imam sudah ruku, ya maka jangan jangan segera sholat kemudian ruku sebelum dia masuk ke dalam barisan shaf. Nah, ini juga adab. Ingat, kita berbicara adab ya, bukan berbicara masalah halal dan haram. Adab tuh jauh lebih tinggi daripada itu. Ya, kalau kita sudah mengamalkan adab, maka insya Allah itu sudah masuk ke dalamnya rukunnya, wajib dan sunnahnya. Ya, tapi terkadang kita boleh meninggalkan sunnah nggak? Boleh. Ya, nah tapi kalau adab ini lebih tinggi lagi, masalah adab. Maka kalau datang, ya kemudian imam sudah dalam kondisi ruku, kadang kan kita buru-buru Pak, betul? Buru-buru, ya kan? Nah maka pesan Nabi SAW tetap santai saja, masuk ke shaf, walaupun dengan perjalanan dari pintu masuk masjid menuju shaf menyebabkan imam sudah keburu i'tidal. Ini yang terbaik. Tapi pertanyaannya, boleh enggak kalau kita segera takbiratul ihram meskipun belum masuk barisan shaf salat, kemudian dengan itu kita menjadi dapat satu rakaat karena ngikut imam ruku, kemudian ketika i'tidal sembari jalan sedikit demi sedikit ya untuk masuk ke dalam barisan. Pertanyaannya, boleh enggak? Boleh enggak yang kayak gini? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Nah, siapa yang bilang boleh? Nabi SAW. Jadi dulu pernah Pak, ada sahabat namanya Abu Bakrah, bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah. Abu Bakrah ini ketika datang ke Masjid Nabawi, Nabi SAW sudah ruku. Maka dia sebelum masuk barisan sholat, dia langsung segera takbiratul ihram dan ruku demi mendapatkan satu rakaat. Karena kan batas ruku itu batas satu rakaat kapan? Ketika ruku. Kalau sudah i'tidal, maka sudah nggak dapat satu rakaat. Dan kata Nabi SAW, idza ji'tum ila shalah, kalau kalian datang menuju salat berjamaah, wa nahnu sujud, kalian melihat kami yang sudah berjamaah ini dalam kondisi sujud, apa yang kita lakukan? Fasjudu, takbiratul ihram langsung sujud. Jangan satu rakaat dulu diambil, cepet-cepet terus sujud, bukan. Tapi takbiratul ihram terus langsung sujud. Tapi kata Nabi apa? Wala ta'udduha syai'an, tapi jangan kamu hitung itu satu rakaat. Belum dapat kamu satu rakaat. Wa man adraka ar-rak'ata faqad adraka shalah. Yang sudah mendapatkan satu rakaat, maka dia telah dianggap mendapatkan salatnya. Maka ingat nih, salat-salat yang sudah berada di injury time. Ya, misalkan asar, tidur dia Pak, bangun-bangun itu tinggal 3 menit lagi azan maghrib. Apa yang dia lakukan? Langsung sholat asar. Tapi supaya tetap dihitung sholat asar bukan qadha, maka percepat rakaat pertama. Karena kalaupun sudah azan maghrib di rakaat kedua, berarti dia sudah dapat sholat asar. Itu maksudnya. Man adraka rak'ata faqad adraka shalah. Yang dapat satu rakaat, maka dia dapat sholat utuh. Ya. Tapi juga jangan ketika azan berarti dia selesai, bukan, dia lanjutin 3 rakaat lagi. Kan sholat asar 4 rakaat. Nah, dalam riwayat Imam Ahmad diterangkan lebih jelas, wa man adraka ruku'a faqad adraka ar-rak'ata. Barang siapa yang mendapatkan ruku', maka dia mendapatkan satu rakaat. Ya. Nah, kembali kepada hadis tadi Abu Bakrah. Dia segera ruku' ngikutin Nabi, terus ketika i'tidal dia maju pelan-pelan. Ya, bersama shaf dengan sahabat. Selesai sholat, dia nggak tenang Pak, ceritain ke Nabi, ini status sholat saya bagaimana? Kata Nabi SAW, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ya, perhatikan nih bahasanya nih Nabi nih, yang menunjukkan perbuatan tadi boleh, tapi adabnya tetap apa? Berjalan menuju shaf dulu, walaupun dengan hal itu menyebabkan kita ketinggalan satu rakaat. Ya, kata Nabi, zadakallahu hirsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keseriusan kamu untuk sholat berjamaah. Ini bagus Pak Nabi Pak.
Jadi kalau ada yang salah, Nabi itu nggak menghardik, Nabi itu nggak mencela, ya, Nabi itu nggak mencaci maki di depan umum apalagi, tapi Nabi justru mendoakan. Lah kita kadang gitu kan, baru dianggap ustadz gitu, baru dianggap ustadz lokal lagi kan, ada yang salah kita marah-marahin di depan orang, ini bermasalah. Tapi Nabi apa? Lihat bagaimana bimbingan dari Nabi SAW. Ada yang salah, Nabi doakan dia, zadakallahu hirsan. Tapi pesan Nabi apa? Jangan kamu ulangin. Nah, kata-kata jangan kamu ulangin itu nggak menunjukkan larangan, tapi lebih baik jangan. Kenapa? Kalau seandainya memang itu dilarang, maka Nabi tentu akan memerintahkan Abu Bakar untuk nambah 1 rakaat lagi, karena dia sesungguhnya belum dapat 1. Nah, jelas nggak kira-kira? Bagaimana kita menyikapi hadis Nabi itu? Bagaimana kita menyimpulkan? Jadi jangan simpulkan dari ucapan aja. Ya, seandainya perbuatan Abu Bakar itu nggak boleh, seandainya tidak boleh, pasti Nabi suruh dia untuk kalaulah tidak ngulangin sholatnya atau nambah 1 rakaat. Tapi Nabi cuma pesan kayak gitu dan nggak perintahkan ulang sholatnya dan juga tidak perintahkan tambah rakaatnya. Berarti perbuatan itu boleh, hanya saja yang lebih baik jangan dilakukan. Jadi adab yang kedua apa tadi? Ya, masuk barisan shaf terlebih dahulu, baru ikuti imam. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga, masih ada waktu? Ya, terakhir kali ya. Adab yang ketiga, ya. Ini kita bahas tentang adab makmum ya. Imam nanti, karena imam lebih sulit. Ya, masalah makmum juga kan, karena mayoritas kita ini makmum. Ya, masa imamnya banyak, makmumnya sedikit kan nggak mungkin. Ya. Jadi yang pertama tadi apa ulang? Tidak tergesa-gesa datang menuju salat berjamaah. Ya. Yang kedua, ya. Yang kedua, masuk ke dalam saf atau masuk ke dalam barisan saf, baru ikuti imam atau baru mulai salat. Ya. Yang ketiga, nah ini juga penting. Ini juga diantara adab makmum ketika salat berjamaah. Jangan berdiri, ya, sampai imam berdiri. Maksudnya, kalau imam belum datang, jangan sekali-kali qomat. Misalkan Masjid Al-Kautsar ini sudah menetapkan imam rawatib, ya, 3 orang misalkan, ya, karena misalkan kekurangan personil gitu, ya, atau misalkan belum mampu untuk membayar imam rawatib yang menetap di masjid, ya, atau misalkan ini ada 3 orang jamaah Al-Kautsar bacaannya luar biasa, gitu. Kayak bacaan Syekh Masjidil Haram gitu. Cuman ternyata mereka masing-masing sibuk, ya. Kadang sholat asarnya di mana, sholat maghrib di mana, sehingga membutuhkan ada pengganti 3 orang. Maka harus perhatikan, sepanjang 3 orang imam ini tidak berdiri untuk memulai sholat berjamaah, maka makmum jangan berani-berani berdiri. Ini sangat penting, Pak. Memulai sholat yang berhak itu siapa? Imam, bukan muadzin. Kadang kita ini gara-gara mesin doang nih, ini mesin bunyi tatot. Ya, imamnya belum datang. Muazzinnya dengan sembrono segera iqomat. Nanti setelah iqomat akhirnya apa? Dorong-dorongan tuh, ente aja. Ya, akhirnya terjadilah apa yang tidak diinginkan. Karena yang jadi imam bukan orang yang ngerti. Karena imam itu kan ada kriterianya, betul Pak? Ya, yang paling bagus Al-Qur'annya, ini meliputi hafalannya, meliputi bacaannya, tajwidnya, meliputi kalau perlu suaranya bagus. Ya. Kemudian apa yang kedua? Yang paling mengerti sunnah Nabi SAW. Ya. Yang dimaksud sunnah Nabi SAW apa? Yang paling tahu fikih sholat. Ya, gara-gara dia bukan imam rawatib, gara-gara muazzinnya segera iqomat, akhirnya yang maju orang yang nggak kapabel, nggak tahu fikih sholat. Ya. Kemudian ketika apa? Ketika dia, ini misalkan, ketika dia sholat, ya, diingatkan oleh makmum ada yang salah, subhanallah, karena dia nggak tahu fikih sholatnya, ya, dia balas walhamdulillah. Wah, ini kan bahaya nih, bahaya Pak kan, akhirnya jadi saut-sautan, makmumnya wala ilaha illallah. Ya, jadi gaduh itu sholatnya, ya. Jadi yang jadi imam itu harus orang yang mengerti fikih sholat, ya.
Ini kadang udah diingetin subhanallah dia bingung nih, apa yang salah ya? Apa yang salah ya? Gitu kan? Nah, ini masalah. Makanya kalau sudah kita komitmen ada imam rawatib, ingat dialah yang berhak untuk memulai sholat. Kalau ini udah bunyi, imam belum datang, ya tunggulah 2 menit lagi, 3 menit lagi, nggak ada masalah. Yang di masjid pun masih bisa berdoa. Kan antara azan dan iqamat doa mustajab, masih bisa berzikir. Ya, kalau seandainya 3 imam ini sudah mengatakan, memberikan mandat, ya udahlah kalau kami nggak ada, udahlah nggak apa-apa mulai sholat. Ini lain cerita. Tapi kalau belum ada seperti ini, maka jangan berani-berani memulai sholat, ya, dan status dia makmum, bukan imam rawatib sebelum imamnya datang. Karena Nabi SAW yang berpesan, ini hadisnya sahih, muttafaqun alaihi juga, ya, lafaz Bukhari yang saya ambil dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, idza uqimatis shalah, kalau iqamat sudah dikumandangkan, bahkan walaupun sudah iqamat, Pak. Tuh pesan Nabi tuh. Menunjukkan muazin tuh enggak punya hak untuk memulai salat. Ya. Bahkan walaupun qomat sudah dikumandangkan, iza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Jangan kalian bangun untuk salat berjamaah sampai kalian menyaksikan aku ada di tengah-tengah kalian. Tuh pesan Nabi gitu, Pak. Makanya perhatikan, mohon perhatikan. Yang diamanahkan sebagai muadzin, mohon diperhatikan, ya, harus ada kerjasama yang baik antara muadzin dan imam. Syukur-syukur kalau muazzinnya dia termasuk imam badal, pengganti, ya sudah, silakan dia iqamat karena dia berhak untuk memulai sholat. Tadi kata Nabi itu, bahkan kalau qomat sudah dikumandangkan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sudah selesai. Biasa kan kita langsung ayo bangun. Gak usah bangun kalau imamnya belum datang. Itu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.